Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'ud bi akrami mawludin hawa syarafahu wa fadla wa syarrafa bihi al-aba'a wal jududa wa mala'a al-wujuda bi judihi 'adlan. حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقالا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحلا في خلاع الوقار والمهابة يجلى وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang terik dan menyenangkan ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita masih sanggup melangkahkan kedua belah kaki kita duduk bersimpuh dalam rangka menjalankan sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang terik ini tiada untai kata memiliki makna yang berarti dan tiada wasiat yang memiliki makna yang mendalam kecuali pesan ittaqullah haqqa tuqatih. Mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala agar kelak yakhrijuna minad dunya ketika kita meninggalkan dunia ini biimannya dengan membawa iman. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Di mana ketika bulan Rabiul Awal lantunan dan syair-syair untuk memuliakan baginda Rasulullah SAW sayup-sayup terdengar dari surau ke surau, dari musolah ke musolah, dari masjid ke masjid, bahkan sampai ke istana. Memperingati lahirnya baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita ikuti, yang sama-sama kita ambil hikmah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dialog antara Nabi Daud alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi
kemudian bertanya pada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma ni'matu asghuru 'indak, nikmat apakah yang paling kecil di sisimu ya Allah? Maka Allah menjawab, nafsa. Nikmat yang kuberikan kepada kalian yang paling kecil adalah aliran nafas, hembusan nafas yang kita hirup setiap hari. Nafas yang kita tarik dan kita keluarkan tiap hari. Nikmat terkecil yang Allah berikan kepada kita. Tarikan nafas dan hembusan nafas yang kita lakukan setiap waktunya bagi kita merupakan nikmat yang terbesar. Tidak ada satupun teknologi yang maha canggih yang bisa menggantikan nafas kita. Tidak ada kehebatan otak manusia yang bisa menciptakan nafas kita. Bahkan ketika dikumpulkan bangsa jin dan bangsa manusia untuk menciptakan dan menggantikan nafas kita, kecanggihan teknologi manapun tidak akan bisa. Nikmat terkecil yang Allah berikan kepada kita, hembusan nafas. Ketika itu terhenti, maka sudah kehidupan kita di dunia ini. Ketika itu dicabut, maka selesailah perjalanan kita di dunia ini. Lalu Nabi Daud bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma ni'matu akbaru 'indak, nikmat terbesar apakah ya Allah yang kau beri di sisimu? Allah menjawab, khalaqtu Muhammadan, nikmat yang terbesar yang aku berikan kepada kalian adalah aku ciptakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad, karena bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, lamma khalaqtal aflaq, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Tidak akan aku ciptakan bumi, tidak akan aku ciptakan langit dan seisinya. Bangsa jin pun tidak akan aku ciptakan. Laulaka ya Muhammad, lamma khalaqtal aflaq. Bersyukur karena akan menciptakan seorang manusia pilihan Al-Mukhtar, maka diciptakan alam semesta ini, bukan hanya bumi dan isinya, langit dan isinya, seluruhnya, karena diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Maka setiap tahunnya kita dengarkan lantunan-lantunan syair, baik versi Al-Barjansi, baik versi At-Tiba, baik versi Syaraf Al-Ana, baik versi Adab maupun Sibtudara, untuk memuliakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hanya sampai di situ. Memuliakan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sampai di syair saja. Rasul sampaikan kepada kita, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah
sunnahku kana ma'i fil jannah, kita akan bersama Rasulullah di surga. Terkadang kita lantunkan syair-syair untuk Rasulullah, kita tinggalkan sunnah. Rasul ajarkan sunnah-sunnahnya kepada kita dari kita tidur hingga tidur kembali. Bagaimana kita berakhlak dengan keluarga, bagaimana kita berakhlak dengan tetangga, bagaimana kita berakhlak dengan teman sejawat kita, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, hubungan sosial kita. Rasul tancapkan sunnahnya di situ. Jangan mengaku cinta Rasulullah ketika kita lantunkan selawatnya saja, tapi sunnahnya kita tinggalkan. Lantunkan selawat kepada baginda Rasulullah, hidupkan sunnah. Ibrahim Adham dalam kitab Nasaihul Ibad beliau sampaikan, za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tinggikan, kalian nyatakan bahwa kalian cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan salawat, dengan lantunan syair-syair. Wa taraktum sunnatahu, tapi kalian tinggalkan kesunahan Rasul. Syair-syair yang kita bacakan adalah sejarah tentang bagaimana sebelum Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat. Sebelum Nabi dilahirkan, Nabi balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai mengemban amanah seorang Rasul, dan sampai wafat ada di versi Al-Berjanji, At-Tiba Syarafal Anam Anta Sibbutur. Itu sejarah yang harus dikupas, tapi dibarengi dengan menghidupkan sunnah. Dalam usul fikih, al-aslu fil al-af, al-aslu fil af'ali al-iqdam illa ma dalla dalilu ala ikhtisas. Apapun yang dikerjakan baginda Rasulullah merupakan sebuah sunnah, sampai ada sebuah dalil khusus yang menyatakan itu bukan sunnah. Jadi kalau kita ingin bersama Rasulullah nanti di surga, lantunkan sholawat, tapi jangan lupa, jangan tinggalkan sunnah Rasulullah, baik dalam kehidupan sosial, kehidupan rumah tangga, pribadi, bahkan kehidupan bertata negara, baik nasional maupun internasional. Rasul telah tancapkan kesunahan. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1446 Hijriah yang dilakukan dari berbagai elemen, mushola, masjid, majelis taklim, kantor, istana, bukan hanya sekedar melantunkan syair, tapi menghidupkan sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dan akan bersama beliau pada yaumul qiyamah nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi